Jadi yang dari atas turun lagi kita bikin tandu darurat. Jadi semua yang kita bawa, baik itu tali prusik, tali pramuka, bahkan sampai sabuk segala itu kita pakai. Kita bikin tandu itu. Tandu darurat benar-benar udah pakai apa adanya. Kita ngangkat setengah mati nih karena beratnya, karena kita nggak mungkin turun karena aliran yang deras ke arah jalan setapak kita berusaha jadi kita estafet gitu. Kita nggak tahu tempat mana atau ada bonus apa yang tanah yang datar atau bagaimana untuk kita jadikan jadi base camp sementara, jadi shelter gitu. Kita jalan sambil menandu si Ray ini. Si Ray cuma bisa merintih doang. Sakit, narik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue nih udah ada Bang Ganis. Waduh, halo. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah Bang? Baik. Gimana Bang Umang kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Bang. Ya kan? Ya wis, salam untuk keluarga dan juga teman-teman di rumah nih Bang. Nah Siap. jadi teman-teman nih sedikit FYI FYI gitu kan, for your information nih kan. Bang ini sih teman lama lah gitu dan terakhir ketemu tuh tahun 2023 ya Bang ya? Iya. 23 2022 ya? 22 ya? 22. Gitu, dan sempat main futsalan bareng juga gitu. Walaupun Bang Ani saat itu datang udah ngerokok ya pinggir jalan. Pinggir lapangan tuh dia. Pulang kerja langsung sana bela-belain hujan-hujanan. Gokil tuh gitu kan, tuh namanya tali silaturahmi tuh teman-teman semua. Nggak akan pernah putus lah insya Allah ya Bang ya. Ya amin. Oke Bang, pada video kali ini nih Bang, Abang ingin ceritain kejadiannya saat di mana nih Bang? Sebelumnya makasih juga nih Bang Umang udah ngundang saya. Saya sebenarnya ada cerita juga, itu sekitar tahun 2014, dan saya ini nggak pernah cerita juga mengenai kejadian ini. Jadi intinya kita ini melakukan pendakian waktu pelatihan di sebuah mapala di universitas di swasta di Tangerang. Kita melalui jalur Saungat Rabu, kalau orang taunya tuh kadang jalur Curug Seribu. Nah, semua sekarang udah tutup nih jalurnya karena longsor dulu, sempat ada longsor, jadinya fix sampai sekarang udah nggak boleh ada trek pendakian melalui situ. Di situ juga banyak juga nih kejadian yang di luar nalar juga ada, bahkan yang dari medis pun juga ada. Jadi masuk semua nih gitu ya. Bener. Gitu ya. Oke, berarti di tahun 2014 itu dalam rangka kayak ada pendidikan dasar atau pendidikan apalah ya saat itu ya? Ya, lagi pelantikan pengukuhan anggota junior pecinta alam. Gitu. Oh, saat itu berarti Bang Anis sebagai kayak alumni dan seniornya dari mapala tersebut. Oh, siap nih Or. Itu dulu, sekarang mah sama aja rakyat biasa. Rakyat biasa. Yang bedain cuma pengalaman aja kan Bang. Umur dan sebagainya bukan jadi pedan tapi pengalaman. Dan itu kan pengalaman kita jadi informasi untuk yang lainnya gitu kan, jadi pelajaran gitu. Oke. Mungkin Bang Anis tahan dulu kali Bang ceritanya Bang ya. Teman-teman ngopi horor ini pada penasaran tentang apa yang dialami oleh Bang Anis bersama rekan-rekannya gitu kan. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Seruput juga nggak apa-apa Bang Anis. Oh siap, aman. Sikat. Buat kita bahas yang mengeluarkan dulu ya. Coba dulu Bang. Wah keren juga nih kan? Kopinya sakti. Pasti pada ketawa kalau lihat sini kopinya tuh. Karena di sini dong kopinya beda. Panas ya? Panas Bang.
Sikat! Jadi awal ceritanya ini kisah bermula dari 2014. Waktu itu sih saya juga alumni dari Universitas Swasta di Tangerang. Tangerang, oke. Kebetulan pada saat itu teman-teman dari Mapala tersebut dan juga para senior-seniornya juga minta saya untuk menghadiri acara pelantikan tersebut. Singkat cerita itu peserta ini sekitar ada 8 orang, yang dimana perempuannya ini ada 2 orang, itu junior. Oke. Caang gitu ya? Ya caang, calon anggota, bukan calang ya. Calang. Calang mau telur aja udah. Apalagi celeng. Nah terus kita berangkat dari kampus ini. Dari kampus kita menggunakan sewa mobil, waktu itu mobil Elf ya, kadang kalau orang-orang sini nyebutnya mobil kol diesel atau apa gitu kan. Kita berangkat, singkat cerita tiba di jalur Songonatrabu nih, jadi kita di tempat base campnya Ranger nih buat ngurusin simaksi, surat perizinan masuk dan lain-lain. Setelah itu dari senior ini ngecek perbekalan, natura yang ada, terusnya juga persiapan perlengkapan juga teman-teman dari anggota, calon anggota, bahkan dari kita semuanya, kita dicek semua. Jauh-jauh hari kita sempat bilang juga, ada yang punya penyakit kah? Atau mungkin ada yang sedang datang bulan, atau mungkin ada kesulitan lain, atau mungkin ada kendala lain, silahkan sharing dengan kita gitu. Kenyataannya fan-fan aja, nggak ada yang semua, atau salah satu dari anggota itu yang melaporkan suatu hal apa yang dia alami gitu. Sampai di sana tuh sekitar pukul 1 siang. Pukul 1 siang ya kita sambil briefing juga, ya, nyiapin makanan dulu lah, makan dulu ya kita bikin semua tuh nyaman dan semua seperti keluarga. Biasa kan seperti itu. Kadang orang banyak juga wah kalau ada pelantikan, kalau ada apa, wah pasti nih akan ada kekerasan lah atau apa. Jadi, betul, gitu berarti kan udah ngeper duluan dong. Nah, cuma itu kita bikin semua seperti keluarga dan nggak ada apa-apa di nantinya. Sebenarnya itu udah bikin siasat busuk sebenarnya gitu. Nah, setelah makan siang, setelah itu pada isoma dulu ya, kita sambil istirahat, terusnya ada yang melaksanakan ibadah juga. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol panjang, kita mulai start tuh setelah asar, 3:30. Semua persiapan dibagi-bagi, jadi ada yang logistik ini kita pecah juga, jadi nggak satu orang benar-benar bawa yang beban yang berat. Nah, kita di junior ini kita kasih ya bawaan lebih berat daripada senior. Biasa kan balik lagi ke pasal 1, senior selalu benar dulu begitu kan. Pasal 2 jika junior salah balik lagi pasal 1 mengacunya gitu. Nah, di perjalanan jadi kita dibagi 3 tim nih. Yang pertama yang leadernya ini atau kita bilang nih kayak tim advance lah di depan. Habis itu yang untuk para junior ini ya di tengah, di barisan tengah, dan yang beberapa senior lagi di belakang jadi tim sapu ibaratnya. Jadi in case kalau ada masalah ada apa ya semua saling koordinasi juga. Setelah jam 3:30 kita berjalan. Pada saat itu cuaca tuh cerah, alhamdulillah enak banget, dan juga karena jalurnya Curug Seribu mungkin teman-teman juga ada yang tahu juga ya. Kalau kita ke arah kanan itu kan sedikit menurun juga, ujung-ujungnya air terjunnya tuh gede banget. Nah tapi kita nggak lewat jalur Curug Seribu, kita lewat pinggirannya, lewat rumah-rumah warga. Punya di situ ada bacaan yang besar ya dari semen, bacaannya Saung Natrabu. Nah kalau teman-teman sering lihat itu dulu trek pendakian.
Oke. Nah setelah itu kita jalan semua setapak demi setapak juga. Setelah udah habis perumahan warga atau perkampungan tersebut, kita mulai jalan di kanan kiri itu semak-semak semua dah. Yang pasti yang saya ingat semak-semak itu setinggi pinggang kita. Nggak jauh dari yang sebelah kanan kita jalan ini, itu sekitar ada 5 meter dari arah kita itu udah jurang. Jadi kita jalan tuh lewatin jalan setapak itu, naik turun belok, kita ketemu lagi dengan beberapa vegetasi hutan bambu, cuma nggak banyak. Hutan bambu, terusnya nggak lama lagi ada pisang-pisang warga juga di situ karena memang ada yang bikin perkebunan juga di situ. Setelah lewatin hutan pisang itu kita ketemu sama aliran sungai kecil. Jadi aliran kali kecil seperti kayak selokan gitu aja, cuma dia alami. Kan bentuknya dia berliuk-liuk gitulah. Nah, setelah kita melewatin aliran air itu sedikit menanjak. Ada teman saya nih, kita sebut namanya ini si Ray lah. Jadi si Ray ini dia teriak. Nah, kebetulan posisi dia tuh ada di kedua dari tim junior ini, dari paling belakang. Dia bilang, Ling, narik. Dia bilang gitu. Ling ini adalah teman saya, namanya Galih nih. Oh, kirain keling. Oh, jangan, hitam itu. Okay. Nah, si Galih ini kan dipanggilannya Galing karena biasa seringnya Galing. Langsung respon dong. Lu kenapa, Re? Dia bilang gitu. Narik. Apa yang narik? Narik gak kuat tuh jalan, narik. Dia bilang gitu sambil megangin perutnya gitu kan. Langsung kita break. Dari yang depan sampai belakang kita break. Yang pegang obat-obatan langsung ke arah si Ray ini. Nah setelah itu ditanya. Dia nggak ngomong. Dia nggak mau jujur apa yang dirasain sama dia, apa yang diderita sama dia, nggak mau jujur. Itu kesalahan besar pertama itu. Setelah itu pas ditanya, oke, Lih coba lu tanya si Ray ini apa yang dialami, kendala apanya sih, kenapa sih dia tahu-tahu nggak bisa kuat jalan juga atau bagaimana. Pas dia omong, ditanya baik-baik, ya mungkin dia malu gitu kan, dan gengsi juga, ya entah di situ ada senior dan ada perempuan juga gitu kan. Akhirnya nggak mau ngomong, cuma nggak bisa jalan, gue nggak bisa jalan, dia bilang. Pas itu tiba-tiba hujan lebat mengguyur kita semua. Jadi total semua itu sekitar ada 16 orang. Jadi senior sama junior tuh ya hampir sama lah. Setelah hujan mengguyur kita tuh dengan lebatnya, karena kita posisi itu seperti lembah, angin tuh dari atas tuh ke bawah tuh udah kenceng banget itu. Kalau kita sampai fail dikit, miss dikit, di sebelah kanan tuh udah jurang. Nah, jadi pas waktu di aliran itu tiba-tiba air tuh tinggi. Jadi posisinya si Ray ini dia ada di belakang aliran sungai ini, kali ini, sedangkan sebagian tuh udah nyebrang. Jadi yang dari atas turun lagi, kita bikin tandu darurat. Jadi semua yang kita bawa, baik tuh tali perusik, tali pramuka, bahkan sampai sabuk segala itu kita pakai. Kita bikin lah tandu itu ya? Tandu darurat, benar-benar udah pakai apa adanya. Baik sabuk semua juga, saya ingat sabuk saya juga jadi saya sambungin dengan sabuk yang lain, kita bikin zigzag begitu kan. Terus yang tali pramukanya kita bikin lagi kebalikan arah, jadi kayak bentuknya X gitu kan. Kayak gitu udah kita angkat. Oke, ini kalau turun nggak mungkin, karena kalau turun kebetulan airnya itu ke arah trek kita pas turun. Jadi mau nggak mau kita naik, harus ngelewatin si aliran kali kecil ini. Kita angkat lah, kita gendong. Orangnya besar sekitar 80 kiloan gitu kan. Dengan kontur posisi yang sedikit menanjak, jadi itu depan sama belakang tuh jadi lebih banyak belakang. Jadi kebayang banget kan dengan dihajar air hujan, pasti kan beban tambah banyak, itu tambah berat juga secara nggak langsung. Dengan medannya juga yang sedikit menanjak, udah jadi semua effort semua. Jadi tas carry-nya dia dibawain sama tim junior di depan, yang senior ngangkat tubuhnya si Ray ini. Kita ngangkat
setengah mati nih karena beratnya, karena kita nggak mungkin turun karena aliran yang deras ke arah jalan setapak kita berusaha jadi kita estafet itu. Jadi yang ada yang standby di atas, yang di bawah, dan sampai ada yang di tengah, bahkan ada yang keprosok juga. Jadi keprosok dengan air itu sampai sedengkul. Setelah itu kita jalan, udah berhasil melewatin aliran air itu. Kita nggak tahu tempat mana atau ada bonus apa yang tanah yang datar atau bagaimana untuk kita jadikan jadi base camp sementara, jadi shelter gitu. Kita jalan sambil menandu si Ray ini. Si Ray cuma bisa merintih doang. Sakit, narik dia bilangnya gitu kan. Ditanya apa yang narik? Cuma narik, aduh nggak bisa, cuma mengerang sakitan gitu aja adanya. Sekitar 20 atau 30 langkah 30 meter dari aliran itu, akhirnya kita menemukan suatu tempat nih. Tempatnya memang itu sedikit menurun untuk jalan setapak itu, tapi sebelah kirinya itu tanah yang datar. Kita nggak mungkin melanjutkan lagi dengan kondisi cuaca seperti ini dan kondisi teman yang sedang kesakitan, apalagi basah kuyup. Kita takutnya kena hipo gitu kan. Setelah kita diskusi ringan, ya udah kita bikin shelter di sini. Kita tunggu perkembangannya si Ray ini seperti apa, dan juga kita tunggu sampai cuaca ini bersahabat sama kita. Kita akhirnya bikin shelter. Kebetulan pada saat itu memang belum masih masih pakai tenda pramuka dulu ya, ibaratnya yang ini segitiga ya, gitu. Segitiga. Iya. Tenda adu mungkin sekalinya ada pun harganya juga lumayan gitu. Kita bikin tenda darurat. Akhirnya kita masukin si Ray-nya ini ke dalam tenda. Satu orang ini yang si Galih ini, dia ngelepasin semua bajunya si Ray dan diganti semua dari yang basah jadi yang kering juga. Kita kasih juga selimut juga. Nah si Galih kaget pas waktu dia ngebuka bajunya si Ray ini. Nah, cuma dia nggak mau ngomong sama kita apa yang dia temukan. Cuma masalahnya gimana caranya situasi pada saat itu semua nggak panik, dan supaya tetap berjalan lancar apa yang udah kita rencanakan itu. Oke, singkat cerita, hujan reda. Setelah kita diskusi dengan Galih juga, Galih bilang dia nggak bisa melanjutkan perjalanan lagi. Dia harus tetap di sini atau turun. Cuma itu. Sekarang kita nggak tahu dia harus turun atau mungkin melanjutkan lagi, ya udah. Ditanya ada apa? Nah, mungkin itu ada perempuan juga, kali nggak mau ngomong juga, mungkin ya merasa jaga privasi orang juga, dan mungkin juga ada harga diri juga. Kita nggak tahu nih penyakit apa yang dialami sama dia. Akhirnya setelah itu kita buka lagi tenda lagi. Jadi ada tenda posko yang besar juga seperti tenda tentara juga, itu cukup bisa sampai 10 orang. Terus yang untuk perempuan kita pisahin lagi, jadi ada tenda untuk perempuan. Kebetulan senior perempuan itu ada 2 orang dan junior ada 2 orang, jadi ada berempat cukuplah untuk tenda untuk perempuan itu. Jadi posisi tenda ini tenda posko yang besar. Ini tenda perempuan. Nah, ini tenda yang si korban ini, si Ray ini ya. Kita sampai di sana setelah semua hujan reda, tenda berdiri itu belum maghrib sekitar 5:30. Pas kita sadarin, nggak tahu kita berada di mana. Kita berada tuh di hutan bambu yang luas. Kita udah nggak tahu. Kita lanjutkan, mungkin kondisi udah mau gelap juga, mau balik pun juga kayaknya pasti cek air tuh masih tinggi. Jadinya kita tetap kita ambil keputusan stay kita di hutan bambu ini. Di sini mulai terjadi yang rada sedikit-sedikit ya ke arah astral. Oke. Kita minum dulu ya teman-teman ya. Minum dulu bang. Syarat juga kan. Teman-teman juga minum juga dong. Minum juga, benar. Kita sedikit dulu. Boleh, silahkan. Enaknya emang sambil ngepot sama sambil ngepot sih. Iya. Lanjut dari pas sudah menjelang maghrib. Kabut turun. Jadi memang posisi kita di lembah. Jadi di kiri itu hutan bambu, di sebelah kanan itu dia tuh ya jurang. Cuma jurangnya itu nggak
kita nggak tahu dalamnya seperti apa, sejauh apa, atau sepanjang apa, kita nggak tahu. Tapi jurang itu cuma hanya seperti kayak lembah kecil gitu aja. Di depan kita tuh kalau kita lihat dari arah jalan setapak, jadi saya berdiri jalan setapak sebelah sini, saya lihat dari arah jam 11 sampai jam 12 itu tuh adalah bukit semua. Jadi kelihatan banget tuh bukit. Jadi setelah jalan setapak ini di depan kita itu ilalang. Cuma kalau kita maju lagi berapa meter itu udah jurang. Nah di situ akhirnya kita bagi kelompok, bagi tugas. Ada yang ngambil air, ada yang bikin persiapin kayu bakar, terus juga ada yang persiapin buat untuk bikin makanan dan minuman juga. Nah semua dibagi tugas, berpencar. Kebetulan saya dan ada senior juga. Kita sebut namanya Sugema ya. Oke, Sugema. Saya berdua ngambil air di tempat aliran tadi yang kita pertama yang ada masalah tadi itu. Nah setelah itu pas habis maghrib, karena terdengar nih sayup-sayup suara azan dari bawah. Karena kita masih baru berapa ratus meter dari pemukiman warga, jadi memang belum begitu jauh juga. Setelah itu kita bawa botol, saya sama Sugema ini bawa botol minuman kosong, dan juga yang kita bawa yang apa namanya kayak galon kecil juga, tapi yang fleksibel itu ya, yang bisa dikecilin kita bawa untuk ngisi air sebanyak mungkin. Karena kita bawa daypack juga, jadi kalau misalnya kita nggak bisa bawanya ya kita masukin dalam daypack. Setelah itu sampailah di titik air nih, titik air kita ngambil. Jadi posisinya kali kecil ini saya berada di depan. Jadi kalau saya berdiri aliran dari sini. Jadi saya tuh sebelah kanan. Saya sebelah kanan. Nah, karena jalan setapak di sini, si Sugema tuh di belakang saya. Jadi saya ngambil air di situ. Jadi di situ ada batu-batu. Jadi ada batu-batu kali lah, biasa batu-batu itu. Karena di situ airnya sedikit keruh. Jadi yang pertama yang kita lakukan, kita saring pakai slayer. Karena waktu itu kita ada slayer pencinta alam kita, jadi kita filter gitu ya. Kita filter, kita saring lah pakai slayer. Ya walaupun mengurangi dari keruhnya itu air, setelah itu kita isi. Sampai di tempat itu saya minta ke si Sugema, mana lagi botolnya? Dikasih lah sama Sugema. Pas waktu itu ada suara ini. Orang kayak apa sih, kayak anak main air gitu kan, ceplek gitu kan. Wih iseng amat, gue bilang, bantuin gua, mendingan bantuin gua ngambil air juga, bantuin nyaring air juga. Tapi temanku ini nggak ngomong, Sugema ini nggak ngomong. Pertama di situ gue bilang, gua ambil aja air, cuek aja, karena aku taunya aku berdua sama dia. Setiap aku minta botol itu selalu dikasih, mana lagi yang kosong, mana lagi yang kosong. Sebanyak itu air tuh makin kencang nih suara orang main cipratan air tuh ceplek-ceplek, kayak kalau di kamar apa di kolam renang atau apa kan kedengerannya. Wah ini, cuma aku mikirnya ini paling air lah ya, karena alirannya juga lumayan deras atau apa. Pas waktu itu saya bingungnya ada yang kayak suara ini loh, kayak orang bukan mendesah tapi kayak gitu kan. Lalu nakut-nakutin gua aja, kagak. Tetep aja. Jadi kayak di kuping tuh kayak orang ditiup kuping juga gitu loh. Pas kagetnya pas setelah tinggal 2 botol lagi yang mau diisi. Jadi kan habis diisi saya buang ke atas, buang ke atas biar ngambilnya gampang. Pas mau diisi, pas saya lihat itu Sugema ini nggak ada, gitu kan. Sugema nggak ada. Mak, lu kemana mak? Woi bantuin gua dong, gue bilang. Bantuin nih, gua masih 2 botol lagi, bantuin. Nah pas waktu nggak ada, nah aku lihat dari situ tuh kayak ada sosok kayak si Sugema ini, cuma dia lagi ngebalikin badan, duduk di atas batu kecil. Jadi kan batu setapak itu, jadi kan jalannya tuh loncat-loncat batu. Dia duduk di situ. Cuma dia cuma goyang-goyangin badan doang seperti ini, sambil ngeliat ke arah bukit yang di arah jam 11 kita itu. Nah dia sambil di air tuh sambil ayun-ayunin kaki di air gitu, ceplak gitu kan. Pas lihat loh kok orang lagi dingin gini kok malah dia main air di situ. Padahal kan setauku tadi waktu habis hujan dia udah ganti baju juga. Setelah itu aku bilang,
Ayo game jalan, dia bilang gitu. Dia nggak nyaut nggak apa. Terus habis itu ya udahlah, tinggal 2 lagi tanggung, ku isi lah 2 lagi. Pas setelah diisi itu botol, aku bilang ayo cabut, udah beres, clear. Itu nggak ada Sugema nih, nggak ada Sugema. Aku bilang, wah ini orang udah nggak ada, wah sialan ninggalin gua, katanya gitu kan. Udah aku bawa aja semampunya. Jadi karena tasnya yang dibawa si Gema ini, jadi aku bawa botol tuh kujepit di ketek tuh 2 gitu tuh kan. Aku cuma bisa bawa tuh maksimal tuh jadi bawanya sekitar 6 apa 5 tuh saya lupa. Saya bawa ke sana ke tempatnya kita shelter kita tadi. Pas sampai sana saya kaget si Gema di dalam situ, dalam tenda. Di dalam tenda yang posko yang besar. Lah lu sialan ninggalin gua, bawa ke apa, gua bilang. Gua lempar-lemparin tadi tuh. Ada berapa botol gua lempar ke atas tuh, bukan sekalian bawa, kan tas kan di lu. Dia cuma bilang apa namanya, wah nggak tahu gua nggak tahu. Lah ya nggak tahu gimana, kan kita bagi-bagi tugas, kan lu sama gua ngambil air. Gua nggak tahu, gua nggak tahu. Nggak taunya pas tanya si Sugema ini, dia trauma, kaget ngeliat ada sosok perempuan. Jadi katanya ada perempuan di sebelah dia. Nah dia sambil apa namanya niupin kupingnya dia. Lu ngelihat? Gua ngelihat, cuma dia lagi niupin kuping sebelah kiri gua. Dia bilang kayak gitu. Justru itu gua tinggalin lu. Lu gua panggil gua nggak dengar. Itu orang nggak ada panggilan. Apa gua cuma tahu cuma ada cuma seperti itu doang. Gua bilang ya itu mah mungkin suara angin lah. Gua lembah, gua positive thinking, gua bilang. Kagak, gua bilang. Lah terus berarti lu tadi sempat main air, sempat duduk di batu itu? Kagak, gua pas lagi gua ditiup itu gua langsung kabur, gua bilang kayak gitu. Gua bilang nggak tahu nih siapa, cuman dia tuh si perempuan gitu kan. Kayak gimana perempuannya? Gua nggak tahu perempuan kayak gimana. Cuma rambutnya tuh kayak rambutnya gimbal gitu kan, gimbal. Cuma dia bilang karena di situ posisinya rada gelap juga. Dan kebetulan kita senternya tuh pakai senter yang ini, yang tangan tuh yang krek dulu gitu tuh, yang manual tuh kan. Jadi nggak ada baterai dulu. Betul. Saya bawa kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, bilang ya lu mungkin lu udah mulai halu kali. Coba dalam hati gue masih nanya nih. Gue juga justru gue lihat sosok dia, Sugema ini, gue bilang. Gue nggak ngeliat sosok perempuan, cuma gue liatnya sosok Sugema, cuma ada suara perempuan yang gue dengar. Udah biarin aja lah. Nah semua udah kembali, datang semua ke shelter, dari yang baik yang ngambil kayu sama kita yang ngambil air juga. Akhirnya yang air sisanya itu diambil sama junior. Kita kasih clue tuh ambil air di sana, kan balik lagi ke pasal 1 kan dulu begitu ya. Oke, diambil sama mereka termasuk yang galon yang besar. Karena kondisinya pada saat itu kayu semua basah, jadi kita punya kesulitan untuk ngebakar kayu ini. Nah, setelah itu akhirnya pakai plastik mau nggak mau, karena pemantiknya karena buat seenggaknya plastik itu ya jauh lebih awet daripada kita pakai kertas atau lagi pula tisu gitu. Kita cuma ada minyak tanah, kita perhitungan minyak tanah paling ini nggak banyak. Dan kita nih baru start hari pertama aja belum gitu. Kita rencana nih cuma 2 hari 1 malam di sana. Nah setelah di situ dibakarlah, akhirnya nyala nih. Nyala semua pada, karena dinginnya cuaca di sana ya saling rapat juga, kita ngelilingin si api unggun ini. Samping itu perempuan-perempuan tetap masak. Dan temanku ini, si Ray ini, juniorku ini, dia masih tetap di tenda. Karena dia nggak bisa bangun, sekali-sekali terdengar suara rintihan dia. Aduh sakit gitu kan. Nah setelah itu udah normal, makan semuanya, kita anterin juga makannya ke si Ray ini juga. Senior dibagi 2, akhirnya dari 8 orang ini 4 orang akhirnya jaga di tenda, 4 orang lagi kita survei karena kita akan ada rencana jurit malam. Gitu. Nah, jurit malam ini kejadian yang nggak terduga juga ada lagi. Jadi awalnya sebelumnya pas saya lagi di Jalan Setapak yang ke arah bukit. Kakak saya kebetulan juga sama. Saya ada kakak juga tuh, satu kampus yang sama, satu mapala yang sama. Pas di sebelah saya juga. Kakak saya itu dia jauh lebih peka. Itu saya bilang dia jauh lebih peka.
pada saat saya lihat di arah bukit yang di arah jam 11 jam 12 itu, saya lihat tuh kayak ada sosok warna putih, cuma gimana ya, seperti lampu lah. Oke. Di sana kondisi gelap, tapi seperti kayak ada baju pakaian putih, tapi kayak kena senter, lampu sorot senter. Jadi kan tuh kan benar-benar kita fokus ke situ kan. Duh, ini itu apaan? Dia bilang. Apa jangan-jangan dulu karena mitosnya, pernah ada mitos Gunung Salak itu pernah menampakkan salak di ketika puncaknya itu kan pernah begitu kan. Apakah itu mungkin salak yang dimaksud, atau mungkin ini suatu hal apa yang kita nggak tahu, atau mungkin ada orang lah, atau mungkin ada apa. Itu coba aku bilang kakakku kan, lihat arah jam 11. Dia langsung notice juga. Herannya pas kita ngedip, itu warna tuh putih itu dia pindah-pindah. Sep. Kita ngedip lagi, sep. Kita ngedipin mata, pindah-pindah terus. Sampai akhirnya bayangan warna putih itu ada depan kita tuh sekitar 20 meter. Kita kaget tuh. Pas nggak taunya pas kita lihat, kalau kayak orang kayak Rama Aipama dulu atau siapa namanya tuh kan dia pakai baju kan gombrang gitu kan. Itu kayak dia mentangin badan begini. Cuma tuh dia kesibak angin jadi kan kayak kalau kayak kain kesibak angin kan udah gitu apa namanya, yang kita lihat itu rambutnya itu kayak sedikit gimbal panjang, cuma kayak terurek karena tiup angin tuh seperti apa tuh, di tangan begini dia. Itu dekat kita tuh jarak 20 meter. Anjrit, gue bilang ini apa lagi? Ngeliat. Ya udah, nggak usah bilang. Oke, jadi gue cuma abang gue yang tahu berdua. Kita nggak ngomong yang lain-lain, nggak ngomong juga kalau apa yang kita temuin. Ya udah, kita tetap on schedule aja. Kita cari dulu trek buat tweet malam ini. Akhirnya kita berempat jalan lah nyari trek. Jadi kita nggak mungkin turun. Kita nyari jalan yang rada landai. Jadi kita maju terus mau ke arah Kawah Ratu, walaupun sebenarnya masih jauh dari Kawah Ratu. Setelah itu kita jalan, udah ketemu checkpointnya. Oke, jadi tweet malam di sini kita kasih pertanyaan ya tentang biasalah kalau pecinta alam kan dasar-dasarnya seperti apa, survival itu apa, proyek semboyan caving itu apa, itu seperti itu. Paling kita tanya, kita bikin post seperti ini. Kalau misalnya nggak bisa, kita kasih hukuman. Kalau dulu kita kalau main fisik nggak ditabok, nggak itu, tapi kita paling tampar aja. Karena tampar itu paling kita hanya sebatas ini aja. Karena kalau udah ini tuh rasanya udah beda. Kalau kita tamparan cuma hanya hanya jari aja, batas jari, itu rasanya beda dan juga itu bukan kayak suatu penghinaan atau apa. Kalau udah ini apalagi begini udah. Walaupun saya dulu waktu Mapala sempat dijulukin kakak senior tergalak dulu itu. Walaupun dulu saya hukumannya saya bukan ini. Slayer saya kasih air, saya serpetin gitu lah. Agak sedang ya? Itu bener. Kalau yang teman-teman yang lainnya, kalau itu mau tendang bener atau apa, wah saya enggak. Saya cuma pakai es pertama apa? Sadari dulu sungguh situasimu. Apa? Sumardi. Sumardi Wijaya. Lu salah, jepret. Pakai air tuh ya, salnya. Pakai air, sedang. Nah itu semenjak itu saya dulu sempat dapat predikat tergalak gitu. Nah setelah singkat cerita, kita bagi jadi satu yang junior ini dua orang dan ada yang 3 karena yang satu ini kan tetap stay di tenda. Nah sebelum itu ada kabar-kabar burung nih yang dari senior perempuan yang tenda. Dia bilang ada 2 perempuan yang junior ini. Dia bilang, "Woi, itu," saya bilang si Aci sama si Ica nih lucu lu, kenapa? Dia saking takutnya dia sampai buang air pakai plastik. Buang air apa ya bang? Jadi buang air besar dianya. Jadi karena dia takut keluar tenda dan karena itu hutan bambu semua, jadi dia buang air besar di dalam tenda pakai plastik. Jadi pas itu joinan was. Ya. ini real ini. Jadi dia maksudnya plastik kresek gitu plastik bang? Plastik kresek, iya. Udah nih, lo nih. Iya, pertama udah ini selesai ya. Wah, nggak ada tempat lagi. Ya udah joinan dah bagi 2. Ya ini ya kisah, sedikit kisah yang lucu gitu. Kisah lucu ya di situ, jadi kita terhibur juga ya. Iya. Aduh. Kita apa namanya? Kita dapat info kayak gitu. Sampai tanya,
Weh, waktu yang perempuan ini masuk ke pos-pos kita, warnanya apa? Kita ledekin gitu kan. Warnanya apa lo? Apa sih bang? Tadi dapat info kayak begini tuh ya lu. Pada boker di dalam tenda ya? Yuh, kata siapa? Jangan bohong lu. Iya bang. Lo kenapa emang? Takut mau keluar, dia bilang kayak gitu kan, di hutan bambu. Nah pas saya di pos 4 sebenarnya. Kita lewatin lah pos 1, pos 2, pos 3. Langsung di pos 4 yang tempat saya. Saya tuh duduk di atas batu. Jadi setiap kesalahan atau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab sama mereka, saya sikat, saya selepet gitu aja. Kalau nggak pakai, ya udah mau olahraga apa? Siapa aja bang? Gitu. Oke, satu seri, oke. Terus kalau bener-bener ada yang double juga atau mungkin udah kita kasih tahu, tapi dia masih nggak ngeh juga atau mungkin dia nggak paham juga, kita udah ngomong, misalnya L apa? Latihlah dirimu dan belajarlah selalu di survival itu kan. Udah kita bilang seperti itu, dia masih nggak hafal juga. Oh ya udah kita pakai yang satu. Push up tobat. Jadi push up tobat tuh tangan begini ya. Nah push up seperti ini dia. Oh push up tobat. Waduh tobat sampai tobat ya itu dia. Itu lumayan, silakan kalau mau nyoba monggo. Ntar gue pengen gue contohin. Cuma jangan lurus begini tapi begini ya. Nggak boleh gini bang ya? Jangan. Harus begini. Wah tumpuannya lebih ini dong bang. Nah itu dia minimal ya merah-merah. Makanya dia pengen tobat aja gitu. Tobat, dia bilang tobat. Gue seperti itu. Nah setelah itu saya tanya nih yang perempuan, pas waktu di pos 4, pos saya, pos terakhir, kenapa emang kau berak di situ? Kita minum dulu ya guys ya, tenang ya. Ditanyain warna apa lagi? Nah, itu kenapa harus buang air besar di situ? Takut bang, dia bilang. Kenapa takut? Kan situ juga ada senior-senior perempuan yang lain kan. Masalahnya pas kita lagi tenda berdua, itu kayak dengar suara ini loh. Suara kalau kayak bambu yang bergesekan itu kan krik gitu kan. Nah, dia pikir karena bambu ketiup angin wajar seperti itu. Tapi pas dilihat di jendelanya tenda itu, pas dilihat tuh ada satu bambu. Jadi bambunya tuh sampai ke tanah, dia berayun-ayun kayak orang naik ayunan. Itu yang bikin dia kaget dan dia takut keluar. Terus setelah itu ngapain? Ketup angin itu kan? Enggak bang. Masalahnya yang kita lihat di situ ada sosok bang, warnanya hitam. Cuma kita nggak tahu, kita nggak berani itu apaan. Cuma kita lihat dari jendela tenda aja, kita lihat itu ada orang di bambu itu lagi duduk lagi ayun-ayunan. Itu kita bikin takut. Karena di tempatnya tenda yang perempuan itu bambunya tuh jaraknya itu sekitar dari pasaknya tenda itu hanya 5 meter tuh udah hutan bambu semua. Nah posisi bambunya itu mendekati tenda itu. Oh jadi itu. Terusnya taruh mana? Itu apa namanya? Harta karun taruh mana? Saya bilang kayak gitu kan. Ada bang, cuma saya kubur. Benar dikubur, iya benar. Lah keluar aja, plastiknya dikubur. Sama siapa nguburnya? Terus itu kebetulan waktu itu ada kakak Sari sama kakak ini ada yang seniornya dia. Jadi saya minta temenin buat ngubur itu. Oke. Nah, sebenarnya di sini ada kebohongan yang nggak dia ucapkan sama kita. Setelah itu selesai, jurit malam selesai, sampailah sekitar jam 12 malam nih selesai. Selesai acara, kita jadi semua udah ngumpul di pos saya di pos 4. Kita mulai balik lagi ke shelter kita. Tadinya shelter, akhirnya kita berubah jadi base camp karena kita udah stay di situ. Walaupun titik awalnya kita nggak rencana di situ, tapi sedikit naik ke atas, ya udah kita di situ dulu aja. Setelah itu pas di jalan ada satu namanya Rangga, kita sebut Rangga, badannya gede juga tinggi. Tiba-tiba dia pingsan. Dia pingsan ya orang di jalur. Nah, senior langsung lari nih. Kakak saya ini langsung lari. Kenapa dia? Kenapa? Pingsan, capean. Nah, teman saya nih si Gali datang. Dibuka matanya. Matanya muter-muter ya. Pupilnya itu muter-muter. Wah, lu bohong, petak lu. Wah, tetap nggak sadar juga.
Aku bilang, ya udah telanjangin aja, telanjangin. Bang, gue sehat. Lu lagi ngebohongin kita lu, kenapa lu? Ya bang, takut bang. Dia bilang gitu, jadi dia nggak mau itu, jadi pura-pura pingsan deh. Padahal di situ juga ya ibaratnya perut semua keisi, pakaian semua udah bersih juga, nggak ada yang basah juga. Nah, dia karena takut mungkin ada apa yang terjadi sama dia, ya dia memingsankan diri lah. Gitu. Oke, setelah itu baliklah. Setelah kita ancam dia, lu kalau pingsan telanjangin tuh nggak bakal sadar gitu kan. Akhirnya dia bangun, kita semua balik ke sana, balik ke base camp yang kita sebut sekarang, tadinya awal shelter. Nah setelah sampai situ akhirnya kita semua yang pakaian basah, yang mungkin semuanya udah lelah atau apa juga, udah mau bikin kopi atau mau bikin teh silakan. Ganti baju karena persiapan tidur, karena rencana besok kita pagi-pagi akan ke Kawah Ratu rencananya. Singkat cerita udah malam semua normal, dari tengah malam itu sampai jam 3 ini semua normal. Cuma yang kita kaget tuh waktu tenda, kebetulan saya ini ada tenda-tenda besar, tenda yang posko ini. Itu ada yang bilang ada suara dari luar, ulah di dia, weh, tuh dengar tuh ada suara orang laki-laki tuh, ada warga tuh. Iya, dia coba ngomong katanya jangan di sini. Apanya jangan di sini? Nggak taunya nih yang perempuan teriak yang di tenda perempuan. Yang dirasain apa ya ditemuin? Itu kayak ada suara kucing tapi kayak macan suaranya. Jadi kayak bentuknya kucing. Cuma yang dari situ matanya itu dia rada menyatu, dia nggak ada ininya nih, nggak ada tulang tulang hidung nggak ada, cuma matanya itu dia menyatu. Bentuknya kucing, taring seperti kucing biasanya. Itu sekitar ada 4 kucing, itu lagi garuk-garuk tanah. Kakakku ini bilang, itu kucingnya garuk-garuk tanah kan. Nah, pada saat bersamaan perempuannya teriak-teriak ke tenda nih. Wah, berempat ini udah pada chaos lah, kacau, karena kok tiba-tiba ada suara kucing di situ kayak seperti garuk-garuk kruk. Nah itu. Kita samperin ke tenda perempuan. Nah, habis itu kita tanya, lu ngapain? Ada apaan? Ada kucing, kucingnya kayak mengerang gitu, cuma dia kayak garuk-garuk kayak kayu atau apa, dengar kayak gitu dia bilang. Enggak, kita lihatnya kayak garuk-garuk tanah. Usut kita tanya nih, ada apa sih? Buang di mana? Nggak taunya yang dia buang tadi itu, yang plastik, yang harta karun dia buang itu diselipin sama pembalutnya. Ada yang lagi datang bulan. Tuh, kau buang di mana? Itu di situ. Nah itu tempatnya pas waktu kita lihat kucing itu lagi pada garuk-garuk tanah. Emang siapa yang datang bulan? Nggak ada yang ngaku. Jujur siapa yang datang bulan siapa? Saya bang, dia bilang. Jadi ada nih si Aci ini nih, dia bilang dia lagi datang bulan. Dibuang kemana? Itu barengan sama yang tadi, harta karun tadi bang. Jadi lu gabung jadi satu, dibuang di situ. Iya. Udah kenapa? Kalau kenapa nggak ngomong, dari kapan emang kejadian? Udah 2 hari yang lalu sih dia bilang. Dia udah 2 hari lalu udah datang bulan. Cuma dia nggak ngomong sama kita, nggak ngomong sama senior perempuan juga. Oke. Ya kadang udah kepalang nanggung, nggak mungkin lah kita turunin dia atau bagaimana, ya udah. Tetap ada apapun ya kita tetap bersama, udah bilang. Pantesan. Jadi ini si kucing tanda kutip ya. Dia garuk-garuk tanah yang tempat dia bekas kubur itu plastik. Kalau dia takut akhirnya ya udah gabung semua. Satu tenda di tenda yang besar itu semua kita kasih pembatas, jadi perempuan ada di tengah, sisanya cowok jagain di belakang, di kanan kirinya. Tapi kalau untuk yang teman saya yang sakit ini, dia tetap di tendanya dia sendiri. Di tenda sendiri, tapi dia ditemenin sama 2 orang, termasuk si Galih di tenda yang si Rai sakit. Singkat cerita, semua udah pagi, kita persiapan semua pada pakai baju PDL semua, baju yang tadi awalnya kotor-kotoran basah-basahan akan dipakai lagi.
kita mulai jalan trekking ke Kawah Ratu. Tapi di situ ada satu senior perempuan jaga di tenda juga nemenin si Ray ini, dan juga beberapa ada yang senior juga yang tetap stay di tenda. Jadi kita jalan ke Kawah Ratu semua normal. Pada saat itu nembusnya tuh ke Kawah Mati. Nah, Kawah Mati. Cuma kalau Kawah Mati lewat jalur Pasir Langit kan dia kan nembusnya lewat arah kiri kan. Kalau itu dari arah bawah. Kan jalur Saunat Prabu tuh beda sendiri jalannya. Kita ketemu jalan bawah. Dulu tuh jalan yang lewat yang bukit yang di atas tuh enggak, tapi kita lewat aliran air kawah itu. Singkat cerita sampailah kita sampai Kawah Ratu. Kawah Ratu ya biasalah momen foto-foto, pada mandi lah, pada pakai belerang semua atau gimana kan biasa seperti itulah. Pada merayakan, wah kita sampai juga Kawah Ratu. Wah itu puncak, kapan-kapan kita ke sana yuk, dia bilang kayak gitu. Singkat cerita di Kawah Ratu nggak ada kejadian apa-apa, semuanya normal, sesuai apa yang kita harapkan juga. Pas kita mulai pulang dari Kawah Ratu, nah itu hujan. Nah itu hujan, kalau sekarang tuh yang dekat ada pelangnya ya dilarang kalau kita tuh jongkok kurang lebih 15 menit nggak boleh tuh ada tuh. Iya. Saat itu kita lewat jalan jalur Saunat Prabu lagi, arah jalan Teluk Seribu dulu. Habis itu pas nyampe vegetasi udah hutan semua, teman ini ada yang teriak juga, dia bilang, "Wih berat gitu kan." Kenapa berat? Nggak tahu, gue berat aja, jalan nih berat banget, dia bilang. Nah kebetulan yang ngomong ini adalah orang yang pingsanan itu yang semalam. Kenapa? Lu kan gak bawa apa-apa. Iya, gue bawa tas doang nih, bawa depek doang. Isi cuma jas hujan. Jas hujan lu ponco ya. Jas hujannya ponco sama ya air minum dia sendiri. Sampai nggak kuat dia bilang. Oh ya udah. Bawain si junior yang lain. Bawain tasnya. Jadi dia tuh kita apit, dia benar-benar di tengah. Temanku ini bilang dia ada yang ngikutin anak kecil, ya anak kecil suka sama dia karena dia omongannya tuh kadang ya aneh-aneh lah, sompral juga, apalagi pas waktu sebelum berangkat itu di mobil kita ada junior pengen bilang bantai kami begitu kan. Yah ini lu baru kena pelantikan dari alam aja udah kayak begini gitu kan, apalagi ditambah dari orang kan. Lu baru normal aja udah kena kayak gini, udah ngedrop gitu. Nah akhirnya udah jalan, singkat cerita kita sampailah di base camp hutan bambu itu. Kita tanya gimana kondisinya si Ray ini, tetap nggak bisa bangun, tapi makan mau tapi muntah. Makan apapun dia mau, bikin bubur muntah, terus yang dibikin spaghetti biasa mie instan lah. Biar kita orang-orang yang suka pegiat gunung kan taunya kan makan spaghetti, mie instan. Itu muntah juga. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh dia muntah. Akhirnya setelah itu ya udah kita bagi dua. Jadi ada tim yang sebagian junior. Sebelum itu jadi acara pengukuhan. Nah, kita pengukuhan. Ada kubang air situ. Jadi yang junior 7 ini berendam di air. Ya kita tanyain semua kenapa mau masuk ke situ dalam apalah kenapa, terusnya dia pengen tanya loyalitasnya seperti apa, ya biasalah basi-basi begitu kan bahasa basinya. Setelah itu saya bilang si Ray itu dia melakukan pelantikan yang paling berat dalam hidup dia. Dia nggak bisa ngikut sama kalian semua, tapi dia walaupun hanya di tenda, dia menahan rasa sakit. Saya bilang itu sudah menjadi salah satu pelantikan buat dia yang terberat. Dia bilang. Sekarang kalian yang pada dihukum, pada setiap malam jalan, terusnya dikasih hadiah oleh kita. Pada setuju nggak kalau dia tetap ikut jadi salah satu dari kalian? Siap, setuju. Saya nggak mau ngomong sini setuju, tahu-tahu loh dia mah cuma tidur di tenda doang, yang sakit ini nggak ikut kita jalan capek-capek sampai kawah, terus malam juga pada dijepretin lah, kasih hadiah pampolan apa. Pada setuju nggak? Siap, setuju. Semua itu kompak setuju. Oke. Berarti si Ray ini kita kasih nama rimba. Jadi itu semua dapat nama rimba masing-masing sesuai dengan karakteristik apa yang dia
terjadi pada saat itu dan di tempat. Bisa gitu nama rimba. Setelah karena semua setuju, kita kukuhkan ini nama apa namanya? Nama angkatan ini adalah apa gitu saya lupa namanya karena udah berapa angkatan juga. Kita kasih nama angkatan, terusnya nama rimba satu-satu. Setiap anggota Caang ini sekarang jadi anggota. Ya. Kita apa namanya? Kalungin slayer semua masing-masing. Terusnya ditanya juga, ada yang bisa pakai slayer? Bisa. Jadi yang lucunya ada junior, dia selalu ngelihat senior. Kalau pakai slayer itu dia selalu dipakai dikit kepala. Jidat, begini ya. Iya. Satu orang ini kita nyebutnya kuwek, kayak burung kuwek. Oh, kuwek kayak kuwek kayak gini kali. Burung. Nah, gitu ya, kuwek. Nah, jadi kalau ngeledek dia kan kuwek. Kuwek. Oh iya. Nah, kayak kita nyebutnya dia kuwek gitu. Coba, karena kamu ketua timnya ini, pakai slayer yang benar. Pakailah sama dia. Ya di atas, kaget semua kita. Anjir, slayer bisa kan di pundak naruhnya ya kan. Kita bikin ikatan di sini. Dia naruhnya di jidat, di kepala. Kayak gini. Kebetulan saya punya kacamata. Jadi saya nemu di jalan tuh nemu kacamata hitam. Cuma tuh satu lensanya nggak ada. Bolong dong. Nah jadi bolong dan frame-nya satu nggak ada gitu, patah ya. Udah saya pakai lah. Jadi itulah nyebutin namanya kuwek itu karena pakai kacamata hitam sebelah. Setengah doang. Jadi semua tuh tim semua akhirnya apa senior kamu pakai slayer di kepala ya udah pakailah deh, pakai kepala semua akhirnya slayer begini. Wah. Kita kasih oleh-oleh lagi suruh berantem lagi. Setelah itu semua udah setuju termasuk si Ray juga. Dari tim anggotanya juga dari angkatannya oke nggak apa-apa jadi tetap jadi anggota juga nggak ada yang keberatan kita resmikan juga lah si Ray ini jadi anggota juga. Setelah itu kita balik ke tenda, habis dari tenda kita packing sebagian packing beres-beres tim setengah tim dari tim ketua senior sama junior bawa turun si Ray ini dengan menggunakan tandu yang kita bikin tadi cari klinik atau rumah sakit terdekat. Jadi akhirnya turun lah bagi dua pecah tim. Karena di sana nggak ada klinik, terusnya nggak ada rumah sakit terdekat juga dari kawasan Taman Nasional Gunung Salak itu. Ada satu tempat yang bisa kita sebagai apa ya, seenggaknya menghilangkan rasa sakitnya si Ray ini. Yaitu apa? Kita bawa ke bidan. Nah, jadi hanya itu tempatnya yang ada sekitar itu, bidan. Oke. Sampai situ si Ray juga nggak mau ngomong sakitnya apa. Itu parahnya. Dia nggak mau ngomong, tapi karena dia udah ngeluh dan itu sampai sewa mobil angkot dulu itu. Mau nggak mau karena dia udah sakitnya udah nggak kuat, dibuka lah penyakitnya. Setelah beres semuanya dari kita nih tim yang belakang juga ini udah turun juga bareng. Kita ada titik checkpointnya di tempat bidan itu ngomong gimana si Ray sakitnya gimana, udah sakit apa sebenarnya, dia hernia. Anjir gue bilang hernia di gunung 2 hari 1 malam. Jadi dia tuh punya penyakit hernia. Hernia apa ya? Turun berok. Turun berok. Nah udah gitu jadi masalah apa? Ya mohon maaf ya, ini yang buah jakarnya ini itu segede kepalan tangan, udah bener-bener anjir lah, kayak begini. Aduh itu udah ngeplek, aduh lah. Pantesan lu gak mau ngomong sakitnya apa. Sengaja lu ngomong lah sebelum berangkat itu Ray, gue bilang. Kita tahu, bahkan kalau gitu lu gak usah ikut, udah selesai. Lu tetap maksain, itu penyakitnya. Itu sampai apa namanya buah lato-latonya segede tangan bos, gimana ya. Jadi ya memang nih ada macam-macam ceritanya nih, ada lucunya, ada ya memang ya itu memang kayak gitu relay gitu ya. Jadi memang setiap pendakian tuh walaupun jalur yang sama, jalur yang beda, pasti ceritanya beda-beda. Iya itu. Betul. Itu mau ceritanya walaupun mau di Gunung Salak lagi, orang pertama cerita Gunung Salaknya tetap pasti hasilnya beda. Betul, itu. sepakat. Nah setelah itu udah beres, dikasih, karena bidan cuma bisa ngasih
obat anti sakit doang ya. Singkat cerita kita pulang, sampai dah ke Tangerang. Sampai Tangerang, besoknya, dulu guys, kita seruput kopi dulu guys ya. Sorry, bukan gimana, gue ngebayangin gitu sih di suatu kayak gitu si Kone lagi di gunung gitu. Oh iya. Panas ya, panas. Oh iya lagi. Gue baru kepikiran kenapa gue gak gitu ya. Makasih lo bang, ini kreatifnya lo. Nanti gue pakai lo bang. Nah terus setelah itu besoknya si Ray ini langsung kita bawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Oke. Rumah Sakit Umum Tangerang. Alhamdulillah dia suruh puasa dulu. Setelah itu operasi lah di sana. Karena memang harus dioperasi dan memang itu banyak cairan di dalam lato-latonya itu ya. Oke, teman-teman, ini udah ketawa semua. Udah ketawa semua. Serius dari belakang. Nggak ada rekayasa, ketawa semua. Abis itu alhasil udah ditanganin tuh, Bang. Udah tanganin, alhamdulillah udah kempes, latar-latarnya pun jadi kecil juga. Kalau dulu kan kalau karet masukin apa namanya minyak tanah kan pasti ngembang gitu kan sebenarnya. Bola bekel lah kalau tahu apa. Iya, cuma ini udah semua normal, udah sehat, udah jenguk ke sana. Akhirnya wah, lu ini nggak ngomong nama ribanya sedikit aneh deh. Saya lupa. Berhubungan dengan lato-lato juga. Pasti ada. Pasti ada. Iya karena nama rimba tuh biasanya julukan ketika di Medan itu ya. Benar. Medan itu bukan Medan di Jakarta, Sumatera enggak, Medan di area itunya gitu, di Ksarya gitu. Nah itu, jadi singkat cerita ya seperti itu dan mungkin juga intinya sih kalau ada yang teman-teman atau ada pendaki yang punya suatu hal ya paling saran saya tetap bilang lah sama teman sama timnya sendiri ada apa, terus ada kendala apa, ada keluhan apa, jadinya betul. Kita semua tahu cara antisipasinya, cara menanganinya, solusinya seperti apa ya seenggaknya nggak bikin membahayakan kita sendiri bahkan tim yang lain. Gitu sebenarnya. Oke. Minum dulu Bang. Siap. Tadi dulu. Gitu. Oh gitu ya. Kenapa gak kemarin kepikiran? Asik ya. Oke. Oke itu jadi itu ya teman-teman saya pengalaman dari Bang Anis ini tahun berapa ya Bang tadi Bang? Tahun 2014. 2014 gitu kan yang dimana saat itu lagi pengukuhan atau pelantikan ya Bang? Iya. Berarti kayak menentukan layak atau tidak masuk ke organisasi itu. Betul. Gitu kan ya. Oke makanya 2 hari 1 malam gitu. Oke Bang. Ini kan berbicara tentang apa namanya kita bilang pendidikan lah ya. Yeah. Kita bilang pendidikan aja. Kalau pendidikan dasar lanjut kayaknya terlalu berat gitu. Kita bilangnya pendidikan aja gitu kan. Sebelum perencanaan sebelum diklat itu hal yang paling utama itu apa sih Bang? Sebenarnya yang pasti adalah mental sih sebenarnya. Mental ya. Kalau mental kita juga udah siap, bahkan udah yakin juga. Ya sama lah kita kayak pengen melakukan hubungan rumah tangga atau apa ya. Udah siap belum? Udah siap. Mau seperti apa di jalannya, apa mau yang kita hadapi, prosesnya seperti apa ya kita jalani. Nah sebenarnya kalau kita udah mental, kita udah yakin, oke. Terusnya setelah itu kan baru kita persiapin perlengkapannya, persiapannya juga baik dari sendiri juga gimana di situ sebenarnya. Oke, berarti kalau kita rangkum nih kesimpulannya kayak kita bilang si Ray lah ya. Ya. Si Ray ini kita bahas Ray dulu deh karena ini menarik juga. Tapi ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari si Ray ini. Walaupun dia punya keluhan, kita bilang dia berbohong lah gitu terhadap bahkan semua yang ikut terlibat di situ gitu kan. Dia punya keluhan ternyata turun bro, tapi dia pengen ikut ke dalam pendidikan itu. Berarti kan ya tekad dia kan kuat gitu loh. Setuju. Iya gak sih Bang? Betul. Memang bahkan jauh-jauh hari, walaupun kita waktu ada materi ruang. Jadi memang kita ngasih materi juga, kadang kita ngasih olahraga kecil juga seperti kita muterin lapangan atau kita main flying fox atau wall climbing. Dia aktif dan dia pun juga semangatnya juga sampai pada saat hari H pun juga tetap semangat dan tetap pengen jalanin walaupun dia kondisinya sakit atau mungkin ya nggak mau ngerepotin teman atau mungkin dia gengsi atau malu atau apa. Tapi tetap dia tuh gue tetap pengen, gue udah lama pengen jadi anggota Mapala atau apa. Gue udah berapa tahun gue pengen masuk. Tetap dijalanin dia walaupun masih seperti itu. Ya hikmahnya emang tekadnya harus, si Ray ini tekadnya kuat. Tapi kayak yang nggak bisa diambil nih ketika kita punya keluhan penyakit pribadi jatuhnya itu mah ya. Penyakit pribadi kita harus
kasih tahu nih, apalagi kalau pendidikan itu kan pasti diwawancara dulu tentang masalah kesehatan dan sebagainya, penyakit bawaan biasanya kan tuh. Dia menutupi diri gitu kan. Takutnya misalkan dia bilang, mungkin ya asumsi gue, misalkan dia bilang gue punya penyakit bolong, pasti kan si senior ini tahu nggak yang lain nih, mendingan jangan deh. Takutnya dia takutnya nanti gue nggak ikut nih. Betul, malah fail atau mungkin takutnya dieliminasi. Udah lu nggak usah ikut karena lu punya penyakit bawaan. Nih. Tapi karena tekad yang kuat, gue hajar aja deh. Iya. Walaupun ujung-ujungnya ke bidan. Ke bidan akhirnya. Saya lupa bidan siapa itu. Bener, terima kasih banget Bu Bidan itu. Gokil nih Bu Bidan nih. Walaupun dia sempat dia yang tahu pertama kali nyuntik juga. Nah itu Bu Bidannya kelas. Lato-lato juga agak keras juga tuh. Ya, ganti juga dah. Ubi dan megang kali ini, saya gak megang. Oke. Oh, berarti Bang, yang dia bilang tarik tuh berarti apa ya? Jadi tuh soalnya tuh narik badannya dia tuh. Jadi uratnya tuh narik. Jadi sampai gak kuat berdiri, sampai gak kuat ngangkat tas carry-nya dia, bahkan dia sampai ambruk sebenarnya itu. Karena penyakit itu tuh itu kayak ketarik, dan udah nggak kuat, narik itu nggak taunya dia narik seperti itu. Berarti terbongkar nih. Dia bilang tarik itu karena ya itu ya. Ketika abis turun tuh ternyata diperiksa ternyata turun bro itu. Itu dia. Oke, nah terus kemudian Bang, kan ada satu yang pura-pura pingsan juga nih, ya kan? Ini kan kalau bisa kita compare yang pura-pura pingsan, padahal fisiknya kan sama yang si Ray yang punya penyakit yang kayak gitu. Tapi kenapa dia lebih down ya pura-pura pingsan ya? Iya gak sih? Betul, kadang itu dia. Kadang di tanah datar orang itu ya biasalah dia tuh kayak gagah, merasa kuat, masa gua sanggup begini, selalu nganggap remeh itu masalah. Pas ketika udah di lokasinya, di tempatnya, semakin kita tinggi, semakin berjalan, itu kan ketahuan karakter aslinya. Nggak taunya pas di situ dia ngedrop dan sampai nangis juga sebenarnya. Nah, sampai di situ akhirnya nggak kuat. Ya salah satunya supaya dia bisa melewati hal itu ya dengan cara pingsan lah. Pingsan nih. Supaya gue nggak ada siksaan apa, atau gue mungkin udah capek, atau mungkin gue udah apa gitu kan. Bahkan dulu juga pernah waktu saya pendaki Gunung Gede pun juga ada junior saya juga sampai nangis di jalur, sampai kangen ibu. Saya sehari nggak dimarahin ibu, rasanya tuh kayak gimana gitu. Sehari nggak dimarahin ibu. Iya. Tuh ada ceritanya tuh, masih banyak lagi gitu. Itu unik lagi, belum lagi pas sampai kandang badak. Sama juga nangis juga, seperti dikejar juga. Apalagi tahu kandang badak, kalau tempat evakuasi kan di kandang badak kan. Iya. Dia bilang, wah aku takut. Ibu, mau nelfon ibu, ya gimana mau nelfon ibu, sejauh gimana. Ya. Oke, terus kemudian nih Bang, yang berak nih. Gue kalau ngomongin berak gue demen banget Bang. Oh iya. Ngomongin kalau gitu ntar oleh-olehnya bawa ke sini. Ngomongin dunia pertanyaan nih oke banget itu. Iya gimana. Ternyata kan ada sebab sama akibat kan gitu kan. Ternyata ada alasan tersendiri si Ica dan Aci itu nggak keluar tenda karena dia ngerasa ketakutan awalnya, ya kan, dan ternyata si Kresek nih joinan nih. Iya, betul. Berarti yang nggak enak tuh yang keduanya tuh Bang. Iya. Masih mendingnya misalkan yang pertama nggak belecetan ke plastik samping tuh. Kalau dia belecetan nih bro, ya kan, waduh lo gimana sih gitu kan. Oh kita nggak tahu juga kan, nggak tahu dia bentuknya seperti teksturnya apa, mau seperti apa, berair atau agak gitu ya. Lagi makan nggak teratur dan cuaca dingin dan kawan-kawan, nggak tahu kalau masuk angin gimana. Dehidrasi juga kan bisa mempengaruhi tai itu sendiri. Tapi ya yang pasti kalau si Vesus itu ya pasti aromanya ya sekitar tenda itu aja muter-muter aja. Itu dua orang pasti juga menikmatin kolaborasi itu. Nge-fly bro. Itu kolaborasi mantap. Yang habis pikir nih ternyata di antara tumpukan tai ini ada terselip sebuah pembalut nih. Dan itu baru terungkap ketika setelah nguburin itu. Berarti yang si senior siapa ya tadi tuh nggak tahu nih ya. Nggak tahu betul. Bahwasanya ya itu tadi gue juga ngapain juga ngecek beneran nggak nih kan dikorek-korek ngapain juga gitu. Benar. Ternyata itu 2 hari sebelum acara itu pendidikan dia baru mens. 2 hari ya. 2 hari sebelum itu memang dia udah dapat duluan. Berarti cuma 1 orang aja tuh Bang cewek itu ya? 1 orang. Oh. Cuma ya mungkin di situ banyak teror-teror yang lain juga. Selain dia ngelihat sosok yang berayun-ayun di bambu itu. Cuma dia juga nggak ngomong langsung lagi setelah bambu teror. Terusnya juga dengan suara kucing yang lagi sedang kayak menggali sesuatu.
di samping itu juga dia yang pasti dia nggak bisa tidur pada malam itu. Aduh. Karena masih banyak lagi katanya dia sudut pandang dia ya. Saya bongkar lagi waktu kita di Rumah Sakit Umum Tangerang juga. Kayak tenda tuh kayak ada yang digoyang-goyangin kayak sengaja. Terusnya kayak tali pasaknya juga tuh kayak dia yang nyabut. Ada yang apa namanya. Jadi tuh banyak-banyak hal juga yang kita nggak tahu pada di lokasi. Jadi pada saat itu nggak ngomong. Akhirnya terungkaplah semua di situ Rumah Sakit. Semua. Biasanya saling cerita tuh ya, pengalaman cerita pribadi flashback. tuh ya. Wah gue begini, gue juga lihat. Gue ngeliat ini perempuan tuh yang dari atas bukit. Dah itu kita juga lihat. Ngomong semua. Iya, akhirnya ngomong semua. Terus yang waktu ngambil air, apa namanya si Sugema ini. Sugema tuh jadi sebenarnya Sugema bukan tuh yang ngambil air tuh. Pertama emang Sugema, saya sama Sugema real. Karena dia lihat ditiup sama sosok perempuan, dia katanya melihat juga sosok perempuannya ini. Kalau kurang lebih gambar itu sama seperti yang saya sama kakak saya lihat itu. Yang putih itu. Putih itu, rambutnya yang ada sedikit ikal itu kan, ada sedikit ikal bergimbal gitu dia. Kita pakai justru biasa ilmu cocoklogi ya. Iya. Cocokloginya dia lihat seperti ini, saya lihat seperti ini, kakak saya lihat seperti ini, yang lainnya seperti ini. Wah, benar berarti sih ini. Nggak taunya kenapa kita tuh berada di sarangnya kuntilanak yang di pohon bambu itu. Oh, yang jadiin base camp itu shelter itu tuh ya. Iya, betul. Oke, itulah sudut pandang dari si Ica dan Aci itu ya. Nah, terus kan gue pengen nyambung ke masalah kresek itu lagi sih. Ya, ini panjang ini. Kresek kan sempat dikubur kan. Siap. Misalkan kirain gue tuh tanya doang bang kubur, kreseknya kagak. Jadi misalkan dia isian nih kan, kubur gak lu kubur. Misalkan senior kubur gak lu kubur. Plastiknya jangan dikubur ya kan. Otomatis kan dia nyempel sini. Iya. Join bro. Iya, kayak minum coklat ya. Ini bener gak nih rasanya? Oh iya bener, coba jilat dikit. Oh iya bener. Jangan dimatain dulu. Oke, tapi jangan dicontoh nih teman-teman semua nih. Maksudnya ketika kita kayak kontraksi dari nih perut sakit bener, gitu kan ya, kalau bisa keluar tenda ya, walaupun misalkan cuma beberapa meter, tapi kan dengan digali itu kan jadi nggak terlalu bau juga gitu kan gitu kan. Jadi jangan memaksakan diri, gue karena takut terus alhasil mengambil tindakan yang ini nggak ada adabnya banget nih gitu kan. Masalah di tenda buat tidur, buat istirahat, malah lo berakin kan gitu kan ya. Oke bang, terus kemudian pada saat itu jalur tersebut ilegal atau legal itu bang? Sebenarnya pada saat itu legal. Legal, pada saat kejadian itu ya? Iya, dan memang ada gapuranya, ada dulu gapura selamat datang di Taman Nasional Gunung Salak. Itu memang itu juga ada gapuranya, dan memang ada pos penjagaannya juga. Dan dulu mereka itu justru dia itu tidak ada lagi jalur itu karena sejak longsor. Jadi waktu butuh longsor jalannya, treknya longsor, akhirnya full ditutup. Jadi sekarang area yang paling dekat itu jalur Pasir Rengit sekarang. Pasir Rengit sekarang. Oke, dan sebab jalur tersebut itu abang tahu gak kronologi kenapa jalur ditutup? Ya tutupnya itu dia karena longsor itu ya. Karena longsor, dan memang apabila harus bikin trek lagi tuh akan memutar jauh, dan juga itu medannya malah makin bahaya juga, makin curam juga jadinya. Sekarang yang dialihkannya kalau nggak lewat Pasir Rengit ya paling lewat Javanaspa atau apa paling itu. Oke, nah terus kemudian nih bang, ada satu pertanyaan lagi. Itu kan berarti ke-7 orang tuh ya, Caang itu yang sekarang alhamdulillah jadi anggota nih. Iya. Biasanya awal-awal tuh 7 orang nih ikut terus bang hadir nih. Terus 7 orang, 1 orang peserta nih, jadi 8 total. 8 ya, 8 orang nih biasanya ada seleksi alam tuh. Oke. Nggak ikut hadir pertemuan berikutnya gitu kan. Itu sampai sekarang dia masih ber-8 ini. Kalau sekarang ini justru kita punya WhatsApp grup itu keluarga besar Mapala kita sendiri. Kita ada sampai sekarang pun, sampai mereka kita udah punya buntut juga di rumah juga. Kita masih komunikasi, ada informasi apa, ada kabar apa, ada kegiatan apa, kita selalu komunikasi di situ. Sampai saat ini pun kita masih ada komunikasi. Walaupun sekarang ya yang ibaratnya yang mereka juga udah jadi senior, tapi sekarang udah tidak ada penerusnya lagi. Tapi alhamdulillah dari angkatan pertama, dari pendiri, dari perintis sampai angkatan terakhir itu kita masih ngumpul satu
wadah keluarga besar gitu ya. Jadi kita bilang itu adalah rumah kedua lah ya gitu ya, keluarga kedua gitu kan. Oke Bang, sebelum ditutup Bang videonya Bang, mungkin lo punya yel-yel nggak Bang? Enggak bukan yel-yel. Punya pesan gak nih Bang untuk teman-teman semua yang mungkin bisa kita ambil dari mungkin pelajaran dari Ray dan sebagainya gitu Bang, untuk di-share ke teman-teman semua nih Bang. Gitu. Sebenarnya sih kalau pesan-pesan dari saya, sebenarnya sadarilah sungguh-sungguh situasimu. Nah itu biasanya itu ada di survival yang pertama. Kamu harus tahu sendiri, kamu tuh seperti apa, kamu itu apa, terusnya juga kamu tuh ada apa, memiliki apa atau punya apa. Bahkan gini, orang itu tidak tahu berapa tai lalatnya di tubuh dia sendiri. Kita nggak akan tahu karena di belakang itu kita nggak bisa lihat. Jadi kita tuh nggak bisa kenalin persis diri kita sendiri sebenarnya di situ kan. Tapi setidaknya apa yang kita tahu, apa yang kita rasa, atau intinya gini, kamu punya penyakit apa atau punya kendala apa, bilanglah pada temanmu. Karena pada saat ini temanmu ini adalah keluargamu. Jadi apabila kita ingin perginya berempat, ya betul pun harus berempat. Kalau apabila misalnya nggak mungkin pada saat itu berangkat, ya mungkin akan diundur atau mungkin ada rencana plan A, plan B, plan C yang lain. Yang mungkin hasilnya akan ya lebih baik atau lebih bagus untuk semuanya gitu kan. Emang kadang ada kalanya kita jadi seperti bola salju, jadi kalau kita nginstruksiin dari atas ke bawah itu harus diikutin, dan ada kalanya kita tuh seperti tangki air, jadi kita sedot semua aspirasi dari teman-teman semua gitu dari kan. rakyat. Jadi kita sedot seperti kita tampung lah di wadah itu ya, wadah besar. Kita pikirkan baik-baik maksudnya apa, masukan dari teman-teman semua kita salurin lagi buat mereka. Itu namanya bijaksana. Jadi kita udah tahu, oh yang satu punya masukan ini, yang B ini, yang C ini, kita olah semua, kita ambil jalan yang terbaik, kita aspirasikan, kita distribusikan lagi buat mereka supaya lebih enak dan lebih semuanya lebih dapat win-win solution lah, dan good solution seperti itu. Yang pasti ya itulah sebenarnya. Karena kalau jujur sebenarnya. Jujur itu baik. Jujur itu baik. Walaupun hasilnya kita menemukan harta karun yang dibungkus dan diikat plastik. Nah, itu. Jujur tapi ternyata di dalam itu ada sebuah. Iya. Itu ya tadi pembalut itu ya. Oke teman-teman semua. Oke ini cukup seru juga dan mungkin juga menambah wawasan ke teman-teman semua ya. Bahwasanya memang kalau naik gunung itu kan harus ada basic ya Bang ya. Betul. Nah tadi mungkin kalau ikut tercimpung di organisasi pasti otomatis ada kayak kurikulum, ada SOP, ada pendidikan juga. Otomatis ketika dia naik gunung seenggaknya dia udah siap gitu kan Bang ya. Dan punya basic ya. Kalau mohon maaf ya kalau sekarang mungkin teman-teman semua bisa kok nggak ikut organisasi juga bisa gitu kan. Soalnya hanya sekedar naik gunung doang. Tapi ya dibarengin lagi basicnya apa, pondasinya apa nih. Pondasinya itu satu kok, cuma ilmu dan juga pengetahuan. Betul, setuju. Gitu. Kalau kita nggak punya ilmu atau pengetahuan, contohnya ketika kita naik gunung, di satu sisi cuma sekelompok kita doang, dan teman kita mengalami hipotermia, kita nggak tahu pengetahuannya, kita nggak tahu basicnya, kita nggak tahu cara penangannya. Yang ada kita berasumsi menyimpulkan kalau ini adalah kesurupan. Ya kan? Orang lagi hipotermia, Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Katanya dia saya begitu yang kaki deh. Ngatin. Kita nggak tahu, katanya pas dilihat, wah ini nggak taunya ya bukan karena dia hipo atau mungkin dia ini cuma nggak taunya ya kayak seperti yang teman saya itu si Rangga ini, ya itu pura-pura pingsan. Pura-pura diginiin kan gampang, bohong apa kagak kan dia. Sini terderak. Matanya hitam-hitam atau pupil kita yang goyang-goyang atau mungkin ini muter-muter ngomong. Makanya kesel juga kalau naik gunung ada yang kesurupan katanya Bang ya, katanya kesurupan, kita gertak aja gue telanjangin loh. Mohon maaf ya soalnya karena menunjukkan itu dia beneran kesurupan atau memang caper karena dia kecapean kan gitu. Betul. Ya kalau capek bilang aja gue capek, break dulu dong. Gue kedinginan mendingan buka tenda di sini dong. Kan gitu kan. Jadi jangan sampai kesurupan ini menjadikan jalan terakhir. Pingsan ini menjadikan jalan terakhir, iya dong. Iya kan? Solusi dia buat mengamankan diri dia kan. Iya kan. Wow, gue capek karena dia bawa logistik berat ya kan. Pura-pura kesurupan. Wah, aing terus pura-pura
tas aing berat, ya aing macan. Aing macan. Otomatis yang nggak tahu kan, oh iya dipindahin, pas udah dipindahin seger lagi. Iya. Tapi jangan kayak gitu, jangan itu. Kasihan teman-teman yang lain. Kasihan teman-teman, karena kalau kita moving dari tempat A ke tempat B gitu kan, melakukan perjalanan itu benar-benar harus klop tuh teman-teman semua. Yes. Dalam satu kelompok itu saling nguatin dan ngasih rasa semangat. Karena rasa semangat itu kan nular juga Bang ya. Tapi ketika ada satu orang yang bilang gue ngedrop terus, nular tuh nanti drop-dropnya tuh. Gue juga capek nih. Yaudah kita dirintain dari sini deh. Ya. Udah, jadi target nggak kecapai gitu kan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Ganis nih udah menyempatkan waktunya. Siap. Dari jauh-jauh dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari Cikupa. Datang jauh ke Semarang Bang. Oh iya, Tangerang ke Semarang. Saya dari Tangerang mampir dulu ke Bali, Surabaya baru ke Semarang. Gitu. Gokil gitu. Nanti kita punya oleh-oleh lumpia basah. Iya. Apa namanya? Oleh Semarang itulah pokoknya. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ganis ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mau masuk Mapala, masuk ke organisasi ataupun mau naik gunung. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you loh Bang. Siap, sama-sama. Bungkus.